Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Altasani dengan NIM 72114191107 dari Akuntansi Internasional 2019 akan mempresentasikan proyek 11 dan 12 dari Sistem Informasi Manajemen. Implementasi Sistem Informasi Manajemen dalam dunia perusahaan, pemanfaatan Sistem Manajemen Database. Kita yang pertama akan membahas proyek 11 yaitu query basis data textbook. Yang pertama ada basis data class project. Basis data class project terdiri dari 3 tabel yang saling berhubungan karena 3 tabel tersebut memiliki nilai yang sama. Kombinasi nilai dari field kode dan number membuat sebuah kunci yang unik untuk tabel project. Seperti yang dilihat pada gambar di slide ini ya, ada departemen, course, sama project. Nah, jika nilai pada abbreviation adalah INT, baik pada tabel departemen maupun pada tabel course, maka nama siswa dari tabel departemen dapat dihubungkan dengan deskripsi mata kuliah pada catatan course. Kemudian kita akan membuat query dengan batasan. Langkah yang pertama, kita harus membuka Microsoft Access, lalu tampilan create, lalu klik 2 kali pada query design. Langkah kedua, kita akan memilih tabel project untuk query. Kemudian muncullah tabel project yang berformat query berdasarkan contoh atau query by example atau QBA, yang mana pengguna dapat menentukan apa yang diinginkan tanpa harus menulis kode komputer untuk menarik catatan tersebut dari basis data. Langkah ketiga, kita akan mengklik 2 kali pada kode, number, dan points, lalu kita beri batasan lebih dari 35 pada field kriteria dan pilih ascending di field sort. Langkah keempat, kita akan memunculkan tampilan seperti gambar di bawah ini. Kita akan memilih perintah view dan subperintah datasheet view. Setelah muncul gambar seperti di bawah, kita akan melakukan langkah-langkah ini berulang-ulang untuk membuat query dengan batasan. Selanjutnya kita masuk ke query parameter. Query parameter pengertiannya merupakan query yang memberi kesempatan kepada pengguna untuk memberikan suatu nilai ketika query tersebut dijalankan. Query parameter, salah satu kriteria dari query parameter yaitu kata-kata point should be below, yang berarti harga harus di bawah. Tanda kurang berarti jika nilai harga kurang dari nilai yang dimasukkan, maka catatan tersebut harus ditampilkan. Begitu juga dengan lebih or point should be above. Nah, seperti yang dilihat pada gambar slide ini, enter parameter value, gambar di samping ini merupakan tampilan dari kriteria query yang pertama. Query parameter mengharuskan penggunaan tanda kurung persegi, bukan tanda kurung yang lainnya. Penyimpanan query ini menggunakan perintah file diikuti subperintah save, lalu ganti nama query sesuai keinginan tanpa tanda kutip, koma, maupun tanda lainnya. Batasan yang tidak tepat. Batasan pada field berdasarkan teks bisa jadi sulit untuk dibuat karena kecocokan yang dimaksud akan kurang jelas. Contohnya kata manajemen yang merupakan kasus khusus di mana tidak terdapat nilai sama sekali. Seperti gambar di slide ini, ada manajemen pada kriteria. Namun, Access menggunakan karakter sebagai pembantu dalam melakukan pencarian atau wildcard pada field text tanda bintang ya, yaitu merupakan wildcard yang sesuai dengan nilai atau deretan nilai apapun. Gambar di samping menunjukkan sebuah query dengan wildcard yang mencari kecocokan sebuah kata dengan kata for. Akses sendiri tidak seperti peranti lunak manajemen basis data lain, karena pada Microsoft Access hasil pencarian akan muncul meskipun besar huruf tersebut tidak sesuai. Seperti contoh ukuran huruf itu besar kecil. Query yang membutuhkan lebih dari satu tabel. Query yang membutuhkan field data lebih dari satu tabel mengharuskan tabel yang memberikan nilai field maupun tabel yang digunakan untuk menavigasi antar tabel-tabel juga dimasukkan ke dalam QBA. Contoh pada gambar di kiri merupakan hasil dari sebuah query yang tidak tepat, sehingga semua catatan akan ditampilkan meskipun seharusnya tidak dikelompokkan bersama-sama, sehingga hasilnya pun tidak tepat. Kemudian pada gambar kanan merupakan hasil dari sebuah query yang tepat, sehingga hasilnya pun tepat. Penyusunan query untuk menemukan mata kuliah yang tidak mengharuskan proyek adalah dengan mengedit properti yang menyatukan tabel course dan intersection
lalu menempatkan batasan pada field code di tabel project. Kemudian tempatkan kursor pada garis yang menyatukan tabel-tabel tersebut. Ketika tombol kanan pada mouse ditekan, akan muncul tampilan seperti di gambar kiri. Lalu kita harus memilih opsi yang join properties. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti di gambar kanan, yang mengharuskan untuk mengisi tabel course dan project, serta kolom yang diisi kode. Ketika sudah dipilih dan oke, maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini yang merupakan hasil query setelah memodifikasi properti gabungan. Dengan dan perhitungan file data. Karakter pada file data dapat digabungkan dengan karakter field text lain. Field numerik dibutuhkan untuk melakukan operasi matematika. Operasi ini dapat berada dalam satu query sehingga nilai dalam basis data tidak harus diubah. Jika kita ingin melihat jumlah proyek dan jumlah poin untuk semua proyek pada satu catatan, munculkan field total dengan cara meletakkan kursor pada field sort, lalu kita akan tekan tombol mouse bagian kanan, kemudian muncul total, kemudian klik. Dengan baris total pada query, sekarang kita memiliki query baru yang dapat digunakan untuk membuat keputusan. Nilai awal untuk suatu kolom adalah group by, dan di situ terdapat menu drop down yang mempunyai banyak tampilan. Contohnya count dan sum yang menampilkan query yang akan menghitung berapa kali jumlah proyek untuk sebuah mata kuliah serta jumlah poin proyek untuk mata kuliah tersebut. Untuk mendapatkan nilai A di masing-masing proyek, maka nilai tersebut dihitung sebagai 90% dari poin yang mungkin, sehingga menampilkan query yang akan menghasilkan laporan. Jika proyek dapat diberikan 1 minggu lebih lambat dengan pengurangan 5 poin dari nilai maksimum, maka perhitungan query akan ditampilkan seperti gambar atas dan hasil query ditampilkan seperti gambar bawah. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.